Secara administratif, Sendang Beji ini terletak di Padukuhan Parangrejo, Desa Girijati, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Gunung Kidul. Keberadaannya tidak begitu jauh dari kawasan Pantai Parangtritis, Kabupaten Bantul. Sesuai cerita turun-temurun, Sendang Beji merupakan tempat favorit istri Joko Tarub, Dewi Nawang Wulan, bidadari ayu dari Kayangan yang pada waktu-waktu tertentu turun ke bumi mandi di Sendang ini. Seperti diungkapkan Mbah Rono, masyarakat sekitar percaya bahwa Sendang Beji merupakan tempat bertemunya Dewi Nawang Wulan dan Joko Tarub. Sejak keyakinan itu berkembang, banyak pengunjung utamanya kaum perempuan ingin memiliki wajah awet muda serta ayu alami seperti Dewi Nawang Wulan. Untuk saat ini bahkan tidak hanya bertujuan seputar hal itu saja. Banyak yang datang melakukan ritual serta mandi dengan berbagai maksud, entah karena ada permasalahan keluarga, usaha, penyakit dan lain-lain. Jelas Mbah Rono, salah satu penduduk di sekitar Sendang Beji. Telisik goib yang dilakukan penulis mengisyaratkan bahwa di Sendang Beji ini dihuni oleh berbagai makhluk tak kasat mata yang dikomandoi oleh Raja Alam Halus bernama Maospati. Kerajaan ini terletak di Gua Lengse, di mana antara Gua Langse dan Sendang Beji letaknya memang tidak terlalu jauh. Dewi Nawang Wulan dalam pandangan penulis sesungguhnya adalah jelmaan Nyi Roro Kidul. Beliau akan membantu apapun hajat yang peziarah dan para pelaku spiritual yang melakukan tertirah atau bertapa dan juga berendam seraya memanjatkan harapannya di Sendang Beji. Kemarau di wilayah Yogyakarta akan dirasakan lebih lama lantaran awal musim hujan diperkirakan akan mundur selama 20 hari. Adapun saat ini wilayah DIY tengah mengalami masa pancaroba atau peralihan musim kemarau menuju musim hujan. Kepala Stasiun Klimatologi atau Staklim BMKG Yogyakarta, Reni Kraning Tias, mengatakan awan mendung yang muncul beberapa hari ini juga menjadi tanda dari pancaroba tersebut. Dengan kondisi kemarau demikian, banyak sumber air semisal telaga, sumur maupun sungai yang sudah mengering. Ini tersebar di sejumlah wilayah di DIY, tak terkecuali wilayah Gunung Kidul. Namun tidak demikian halnya dengan Sendang Beji yang ada di Gunung Kidul ini. Seperti yang diungkapkan warga sekitar Sendang, yaitu Hadi Sucipto. Menurutnya sejak dahulu Sendang ini sudah dimanfaatkan oleh warga sekitar. Namun bedanya dulu belum menggunakan pompa air, hanya menggunakan gayung dan jerigen. Menurut pengakuannya, hingga musim kemarau saat ini Sendang tidak sampai kering. Mengingat musim kemarau saat ini cukup panjang, air disedot pula menggunakan pompa air. Dulu sekitar tahun 1987 lebih parah dibanding tahun ini. Kalau dulu pohon bambu saja hingga mati karena kering. Namun Sendang di sini masih mengeluarkan air dan dimanfaatkan warga sekitar. Kenangnya saat ditemui tribunjogja.com, ia menceritakan ketika musim kemarau debit air akan berkurang, namun saat musim penghujan air Sendang dapat meluap hingga sekitarnya. Setidaknya dalam 1 minggu ada 2 bantuan air bersih dari donatur yang disalurkan melalui kecamatan. Hampir semua dusun tahun ini butuh air bersih. Saya berharap ada koordinasi dari pihak donatur maupun kecamatan atau desa agar bantuan air tidak tumpang tindih, katanya. Marianto mengatakan Sendang Beji memang belum pernah kehabisan debit airnya. Ada 80 kepala keluarga yang memanfaatkan air dari Sendang ini. Lain cerita dengan Sendang Beji. Di Bantul ada pula Sendang Pengkung yang juga tak pernah kering meski kemarau panjang. Desa Mangunan di Kecamatan Dlingo, Bantul, bukan hanya menyimpan keindahan alam dengan hamparan pepohonan pinus yang asri.
Di sana terdapat juga cerita legenda yang syarat akan sejarah masa lalu. Satu di antaranya dengan keberadaan Sendang Bengkung, sebuah mata air jernih yang tak pernah kering meski di musim kemarau. Konon, dari cerita turun-temurun yang beredar di masyarakat, keberadaan sendang ini erat kaitannya dengan sejarah Sultan Agung ketika mencari Siti Arum di Tanah Wangi. Sendang ini terletak di kaki Bukit Mangunan. Airnya jernih mengalir di antara celah bebatuan besar. Untuk menuju ke sana, dari Jalan Mangunan, pengunjung harus melewati jalanan terjal berbatu dengan kontur sedikit menanjak. Satu-satunya penanda bahwa Anda sudah berada di dekat lokasi hanya papan kecil di tepian jalan bertuliskan Pertapaan Petilasan Sultan Agung. Tak ada lokasi parkir, karenanya kendaraan hanya di pinggiran di tepi jalan. Pengunjung kemudian naik jalan kaki melewati puluhan anak tangga. Tak berapa lama terdapat sebuah joglo kecil dan bangunan sedikit memanjang. Di sana tempat para tamu melepas penat dan beristirahat sejenak. Di tempat itu pula pengunjung akan disapa oleh Suwandi, juru kunci mata air sekaligus juru kunci dari petilasan Sultan Agung. Alam di tempat tersebut masih sangat sejuk dan asri berkat rimbun pepohonan. Konon, kata Suwandi, mengapa dinamakan mata air Bengkung? Diambil dari tradisi masyarakat yang hajatnya terpenuhi setelah datang dan berdoa di seputaran mata air dan petilasan Sultan Agung. Di sini ada tradisi ketika meminta kepada Tuhan, kemudian dari sini hajatnya sudah terpenuhi, biasanya membuat ambengan ingkung. Kata itu kemudian lama-kelamaan menjadi bengkung, ujar dia menjelaskan. Terlepas dari mitos dan tradisi yang ada di sana, Bengkung merupakan mata air yang jernih, dilestarikan dan dikelola dengan baik sebagai aset yang bermanfaat bagi kehidupan warga masyarakat setempat.